Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejarah Kisah, tempat kita menyelami cerita penuh hikmah dari masa lalu. Bayangkan, jika hari ini seluruh dunia menghilang. Tidak ada kota, tidak ada suara manusia, tidak ada internet. Dan yang tersisa hanyalah Anda dan dua saudara Anda. Sunyi, sepi, dan dunia harus dimulai kembali dari nol. Apa yang akan Anda lakukan? Ribuan tahun yang lalu, itu bukan sekadar imajinasi. Itu adalah kenyataan. 3 pria berdiri di atas tanah yang masih basah setelah banjir terdahsyat dalam sejarah manusia. Mereka adalah Sam, Ham, dan Yafet. Putra Nabi Nuh alaihissalam yang kelak menjadi asal-usul seluruh manusia di bumi. Namun dari mereka pula lahir peradaban, kekuasaan, dan misteri yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di channel Sejarah Kisah. Terima kasih. Dalam perjalanan kenabian Nabi Nuh alaihissalam sekitar tahun 3993 hingga 3043 sebelum Masehi, beliau menikah dengan seorang wanita beriman bernama Umrah. Pada usia sekitar 500 tahun, lahirlah 3 putra, yaitu Yafet, Sam, dan Ham. 3 nama yang kelak menjadi awal lahirnya bangsa-bangsa di dunia. Selain itu, Nabi Nuh juga memiliki 3 putri, yaitu Hishwah, Sarah, dan Bahyurah. Namun, perjalanan hidup tidak selalu berjalan tenang. Nabi Nuh kemudian menikah lagi dengan Wal'ab binti Ajwil dan memiliki 2 anak, yaitu Balus dan Kan'an. Saat banjir besar datang, tidak semua keluarga selamat. Kan'an menolak beriman dan tidak mau naik ke kapal. Ia memilih bertahan dengan kekuatannya sendiri, namun air terus naik dan akhirnya ia tenggelam. Bayangkan seorang ayah yang melihat anaknya hilang di depan mata. Ini bukan hanya kisah bencana, tetapi tentang iman dan pilihan. Setelah 150 hari, kapal itu akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Dunia yang lama telah hilang, dan yang tersisa hanyalah mereka yang beriman. Karena itu, Nabi Nuh dikenal sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, atau bapak manusia kedua. Karena dari 3 putranya, manusia kembali berkembang. Sejarawan seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwa seluruh nasab manusia akan kembali kepada 3 nama, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Dari sinilah cerita besar umat manusia dimulai. Sam bin Nuh menikah dengan Shalif binti Batawil. Ia dikenal sebagai moyang bangsa Semitik. Wilayah keturunannya meliputi Timur Tengah, Jazirah Arab, hingga Syam. Anak-anaknya antara lain Asyur, Lud, Arpaksad, Elam, dan Arum. Bangsa Arab dan Ibrani berasal dari keturunan Arpaksad. Bangsa Persia atau Iran juga penduduk asli Madinah dan Najd dari keturunan Lut. Dari garis keturunan Sam lahir para nabi besar, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk kaum Nabi Hud dan Nabi Saleh dari keturunan Arum. Bangsa Kurdi keturunan Asyur. Sam bukan sekadar nenek moyang, tetapi penjaga cahaya spiritual manusia. Dari garis ini, agama dan wahyu diturunkan. Ham bin Nuh menikah dengan Nahlab binti Marib. Keturunannya dikenal sebagai bangsa Hamitik. Mereka menyebar ke Afrika, Mesir, Palestina, hingga Babilonia. Anaknya antara lain Kus, Kan'an, Put, dan Misraim. Dari garis ini lahir peradaban besar dunia seperti Mesir kuno dengan piramida yang megah. Dalam beberapa riwayat, Raja Namrud yang menentang Nabi Ibrahim berasal dari keturunan Ham. Dari tangan mereka lahir teknologi, kekuasaan, dan kejayaan, namun juga kesombongan manusia. Yafet bin Nuh menikah dengan Arbasiyah binti Marazil. Ia dikenal sebagai moyang bangsa Yafetik. Awalnya hidup di sekitar Laut Hitam, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Keturunannya antara lain Gomer, Magog, Madai, Yawan, Mesek, Tubal, dan Tiras. Mereka berkembang menjadi bangsa besar seperti Romawi, Yunani, Turki, hingga Persia. Dalam beberapa riwayat, keturunan Magog dikaitkan dengan Cina, Jepang, Korea, hingga Melayu. Dan yang paling misterius, Yajuj dan Majuj disebut berasal dari garis Yafet.
Dari Sam, Ham, dan Yafet lahirlah seluruh manusia di bumi. Berbeda warna, bahasa, dan budaya, namun berasal dari satu keluarga. Dari bahtera itu, Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman, dan dari 3 anak Nuh, Allah kembangkan umat manusia. Namun, bukan garis keturunan yang membuat seseorang mulia, melainkan iman dan ketaatan. Karena bahkan di dalam keluarga seorang nabi, tidak semua diselamatkan, dan itu menjadi pengingat bahwa keselamatan bukan diwariskan, tapi diperjuangkan. Hari ini, kita mungkin hidup jauh dari zaman itu, tapi ujian yang kita hadapi tetap sama. Iman atau kelalaian, taat atau berpaling. Maka saat kisah ini berakhir, sebenarnya kisah kita baru saja dimulai. Dan kelak, kita akan menentukan sendiri, apakah kita termasuk yang diselamatkan atau yang tenggelam dalam kelalaian. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga kisah ini bisa memberi pelajaran dan membuka hati kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.